Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Lantas siapa saja pihak yang sudah mengklaim menemukan obat COVID-19 dan bagaimana tahapan uji klinisnya di BPOM? Fakta yang akan disampaikan rekan dari Salampesi. Dari silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, sejumlah pihak mengklaim bahwa mereka berhasil menemukan obat COVID-19, padahal secara nasional maupun global dipastikan bahwa obat dari pandemi ini belum ditemukan. Bahkan salah satu klaim yang ada di tanah air bergulir ke ranah pidana dan melibatkan seorang public figure. Kita lihat sejumlah tokoh yang mengklaim bahwa mereka berhasil menemukan obat COVID-19 baik secara ilmiah, non-ilmiah maupun secara spiritual. Yang pertama pada April 2020, kurang lebih 1 bulan pasca pandemi ini dinyatakan ada di Indonesia. Ada tokoh dari Sumatera Selatan yang bernama Faisal Rizal pada April 2020. Dia membuat atau menciptakan gula antivirus corona yang dibuat dengan light technology. Dia mengklaim bahwa gula antivirus ini dibuat tanpa bahan kimia sehingga gula ini tidak mempengaruhi gula darah pasien yang mengkonsumsinya. Dan Faisal Rizal juga mengklaim bahwa dari temuannya ini sudah ada pasien yang sembuh dalam 5 hari saja, atau setelah mengkonsumsi ini dalam 5 hari, pasien positif COVID-19 menjadi negatif dari virus corona. Dan yang baru-baru ini dan sampai saat ini masih bergulir di ranah hukum adalah Hadi Pranoto yang juga terkait dengan musisi Anji. Baru saja pada Agustus 2020 ini, dia mengaku dokter dan juga profesor yang bahkan mengklaim menemukan obat COVID-19 dari campuran tanaman herbal, diantaranya dari kunyit, ekstrak kulit manggis, gula aren, dan juga air kelapa. Bahkan pada awal bulan ini di 3 Agustus 2020, Hadi Pranoto yang mengaku sebagai dokter dan juga profesor ini mengklaim bahwa di Bogor saja sudah ada 20 orang yang sembuh dalam waktu 5 hari setelah mengkonsumsi racikan obat herbal miliknya. Ini klaim-klaim secara ilmiah, ada juga klaim yang tidak berdasarkan kepada ilmiah. Kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa. Ada seorang perempuan di Pasuruan, Jawa Timur yaitu Ningsih Tinampi yang kerap kali aksi pengobatannya ini viral di media sosial dan juga YouTube. Jadi Ningsih Tinampi ini mengklaim bahwa dia menemukan obat dari virus corona, namun tidak dari sisi ilmiah, melainkan dari sisi non-ilmiah atau dari sisi spiritual dalam tanda kutip begitu. Namun obat yang dia klaim sebagai obat dari COVID-19 ini dijual hanya dengan harga Rp35.000. Dan Ningsih Tinampi juga mengklaim bahwa dia sudah memasukkan virus corona ke dalam dirinya sendiri sehingga dia bisa merasakan bagaimana sakitnya seorang pasien COVID-19. Yang lebih awal secara ilmiah ada juga sejumlah peneliti Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur yang menemukan 5 kombinasi obat. Jadi dari sejumlah obat yang sudah memiliki izin edar dari POM dikombinasikan menjadi 5 kombinasi obat. Cara kerjanya dengan menghambat corona masuk ke dalam sel target. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini menyerang jaringan pernafasan manusia seperti paru-paru, tenggorokan, dan lain sebagainya. Obat ini sudah mendapatkan izin BPOM secara satuan, namun secara kombinasi tadi belum mendapatkan izin BPOM, dan hasil risetnya sudah diajukan ke jurnal internasional. Tapi 5 kombinasi obat dari Unair Surabaya ini tidak dilakukan, uji cobanya tidak dilakukan kepada makhluk hidup pemirsa. Rata-rata dari klaim penemuan obat COVID-19 ini berbasis kepada tanaman herbal yang memang banyak ditemukan di tanah air. Kita lihat sejumlah tanaman herbal yang banyak ditemukan di tanah air dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat kita. Yang pertama adalah kunyit. Pada dasarnya kunyit ini bisa tumbuh di seluruh daerah tropis, tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain yang memang masuk dalam kategori daerah tropis dengan ketinggian yang cukup tinggi antara 1.300 sampai 1.600 mdpl atau meter di atas permukaan laut, dan khasiatnya cukup banyak karena kunyit sendiri sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, menyejukkan, membersihkan, mengeringkan, dan menghilangkan gatal, berfungsi juga sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti tumor, dan juga antimikroba, bahkan menyembuhkan kesemutan, pencegahan kanker, pembersihan darah, dan juga menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol. Lalu tanaman herbal kedua yang juga sudah banyak digunakan di Indonesia adalah temulawak. Ini masuk dalam rumpun keluarga jahe begitu. Di Indonesia banyak ditemukan di kawasan Jawa, Maluku, dan juga Kalimantan. Namun berbeda dengan kunyit, untuk tanaman temulawak hanya bisa ditanam di dataran rendah sekitar 750 mdpl. Namun sisi positifnya dipanen relatif cepat, hanya 8-12 minggu setelah penanaman sudah bisa kita manfaatkan. Manfaatnya seperti meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penggumpalan darah, menurunkan lemak darah, sakit kuning, diare, dan juga MAH,
perut kembung, pegal-pegal, dan juga sama seperti kunyit bisa berfungsi juga sebagai antioksidan. Indonesia begitu kaya dengan tanaman herbal, jadi tidak hanya 2 ini saja, kita lihat 3 tanaman herbal lainnya yang juga sudah banyak digunakan di tanah air. Ada kejibeling yang masyarakat Jawa biasa menyebutnya sambang geteh, sementara masyarakat Pasundan di Jawa Barat atau etnis Sunda biasa menyebutnya dengan remek daging atau rende beren, sementara di Indonesia Timur masyarakat Ternate di Maluku Utara biasa menyebutnya dengan lire. Jadi fungsinya bisa untuk disentri atau diare, batu ginjal, menurunkan kolesterol, meredakan gatal-gatal tubuh, kencing manis, sakit kuning, wasir, dan juga mah, sama seperti temulawak. Lalu tanaman herbal lainnya pemirsa, kita bergeser, ada sambiloto yang ternyata tanaman ini faktanya bukan original dari Indonesia, tapi awalnya berasal dari Asia Selatan, yaitu India dan juga Sri Lanka, yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan sel kanker dan memperkuat organ hati. Dan bisa dipastikan bahwa sambiloto ini rasanya memang sangat pahit. Lalu untuk beluntas banyak kita temukan di Jawa Tengah dan Makassar dengan fungsi menghilangkan bau badan, menurunkan demam, batuk, dan juga diare. Namun dari tanaman-tanaman herbal ini yang banyak diklaim sebagai obat dari COVID-19 harus melewati sejumlah tahapan uji klinis di BPOM. Seperti apa fasenya? Kita lihat juga pemirsa. Jadi memang tidak sembarangan, ada sejumlah fase yang harus dilewati di BPOM. Jadi yang pertama dari 4 tahap uji klinis obat herbal. Yang pertama, pengujian suatu obat baru untuk pertama kalinya pada manusia sehat, bukan manusia sakit. Lalu prinsip yang kedua pada fase pertama ini adalah fokus kepada keamanan obat, belum fokus kepada efektivitas dari obat atau tanaman herbal tersebut. Yang ketiga, menentukan besaran dosis tunggal, dan biasanya dosis yang diberikan kepada manusia sehat tadi di fase pertama ini adalah 1/50 dari dosis yang sudah diuji cobakan kepada hewan pemirsa. Setelah 4 poin dalam fase pertama ini dinyatakan lolos uji klinis, maka masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu fase kedua. Di fase kedua, pengujian pertama kalinya tadi pada sekelompok kecil penderita. Jadi jika uji klinis pada fase pertama digunakan kepada manusia yang sehat, maka pada fase kedua digunakan kepada manusia yang sudah menderita atau manusia yang menderita sakit dari penyakit tertentu. Dan juga melihat apakah efek farmakologi pada fase 1 tadi berguna atau tidak untuk pengobatan. Jadi jika pada fase pertama hanya melihat aspek keamanan obat, maka pada fase kedua sudah mulai melihat efektivitas dari obat yang diuji kliniskan. Kita lihat fase yang ketiga dari informasi grafis berikutnya tentang 4 tahap uji klinis obat herbal. Dalam fase yang ketiga dipastikan lebih dalam lagi bahwa obat yang diuji cobakan atau tanaman herbal yang diuji cobakan benar-benar berkhasiat dan efek penggunaannya secara luas aman. Fase ketiga, merangkum apa yang sudah diuji kliniskan pada fase pertama dan juga fase kedua. Sementara fase yang terakhir lebih kepada post-marketing drug surveillance, pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Pada fase keempat ini, obat telah dipasarkan dan BPOM terus memantau pemasarannya dan penggunaannya di masyarakat. Dan menentukan pola penggunaan, pola efektivitas, dan keamanannya. Berangkat dari semua ini, BPOM juga punya aturan terkait dengan uji klinis. Dari sejumlah pasal yang ada, kita lihat dalam informasi grafis berikutnya sejumlah prinsip aturan yang diterapkan BPOM terkait dengan uji klinis dari obat-obat yang ada atau beredar. Berdasarkan peraturan Kepala BPOM nomor 9 tahun 2014 tentang tata laksana persetujuan uji klinis, kita lihat pasal yang keempat berbunyi uji klinis yang harus dilakukan terkait dengan 2 prinsip. Yang pertama, harus memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, mengacu kepada prinsip pedoman CUKB, cara uji klinik yang baik di Indonesia. Lalu pasal berikutnya juga ada prinsip berikutnya yang harus ditaati atau dipenuhi oleh mereka yang mengajukan pengajuan uji klinis obat maupun tanaman herbal. Uji klinik harus pertama mendapat persetujuan dari Kepala BPOM. Jadi pada saat ada produsen yang mengajukan kepada BPOM untuk melakukan uji klinis, maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala BPOM sebelum pelaksanaannya. Lalu masih di pasal 5, uji klinis juga harus menyampaikan notifikasi kepada Kepala BPOM sebelum dan sesudah uji klinis dilakukan. Kita lihat pasal yang terakhir pemirsa terkait dengan peraturan Kepala BPOM nomor 9 tahun 2014 ini.
Jadi pelaksanaan uji klinis harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik. Dalam hal ini Komisi Etik yang ada di BPOM. Jadi melibatkan banyak hal sehingga ada sejumlah filter yang harus dilewati oleh produsen obat di sini. Lalu Komisi Etik memberikan layanan kaji ilmiah dan etik terhadap dokumen uji klinik sebelum menerbitkan persetujuan. Prosesnya memang cukup panjang, tapi ini terkait dengan keamanan suatu obat yang diuji klinis oleh BPOM. Masih di pasal 6, Komisi Etik dapat mengaudit uji klinik yang telah disetujui. Artinya ada potensi izin edar dari BPOM bisa ditarik jika setelah diedarkan ternyata ada fakta baru yang membuat bahwa obat tersebut ternyata tidak layak edar misalnya. Lalu audit dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah uji klinik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jika BPOM sudah mengeluarkan uji klinik terhadap suatu obat, namun dalam perkembangannya ditemukan ada sedikit permasalahan terkait dengan perizinan ataupun keamanan obat tersebut, maka BPOM bisa menarik kembali izin edarnya. Dan sejauh ini seperti yang sudah disampaikan oleh BPOM, belum ada obat COVID-19 yang sudah diberikan izin edarnya oleh BPOM karena obat COVID-19 masih terus dicari. Namun sampai saat ini BPOM sudah melakukan uji klinis terhadap 11 jenis obat yang diajukan oleh produsen. Saya kembalikan ke Marvin. Salam PC, terima kasih untuk pemaparan Anda.